Bagaimana umat ini bisa bersama-sama, bisa bersatu. Dan setiap orang bertanya, saya selalu menjawab, kembali kepada ulama. Tapi masih ada orang bertanya, ulama yang mana? Ulama yang mana? Soalnya berpecah belah kita. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada yang memilih A, ada yang memilih B. Kita bingung juga. Dan semestinya ulama ini ketika sudah ada istilahnya rapat ulama pertama, dan insyaAllah tunggu sebentar lagi gelar rapat ulama yang kedua, ini yang akan menjadi salah satu solusi bagi kita umat Islam. Dan tidak boleh ada seorang ulama yang seenak-enaknya sendiri mengambil keputusan tanpa kerujukan kepada ulama. Yang berbicara sudah ada dukungan rasmi, sudah ada keputusan rasmi, keputusan bersama. Berarti ini keputusan seulama Indonesia, bukan keputusan satu orang ulama. Saya kemarin ketika haji berkesempatan silaturahim guru yang kita cintai Habib Rizik. Banyak curhat beliau. Dan juga cukup kecewa. Ternyata beliau walaupun di posisi cukup jauh dari Indonesia, berada di tanah suci, tapi jujur saja saya terkejut ketika mendengar berita-berita dan informasi dari beliau, sepertinya dia lebih kontrol, lebih memberikan perhatian kepada Indonesia daripada kita orang Indonesia sendiri. Ternyata beliau bekerja. Biarpun dia jauh, terpaksa di posisi jauh, tetapi tidak pernah henti-hentinya pagi sampai malam bekerja untuk Indonesia. Sampai hampir rata-rata para pejabat kunjungi dan datangi beliau untuk kebaikan. Dan selalu beliau tidak mengutamakan kepentingan pribadinya. Padahal mohon maaf sudah ditawarkan kepada beliau triliunan supaya beliau diam diri, duduk di pesantrennya di Bogor, jauh saya ikut campur urusan negara. Dia tetap memilih, terpaksa berhijrah, tetapi tidak jauh dari rasa cinta dan perhatian kepada Indonesia. Dan inti hasil berbicaraan kami bersama beliau adalah sedihnya beliau karena belum bisa mewujudkan kebersatuan ulama kita di Indonesia. Padahal kita satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana kalau beda akidah? Satu akidah aja, satu kiblah, satu kitab, satu nabi. Tapi ada begitu luar biasa perbedaan di antara kita. Jangankan perbedaan, menurut saya kalau adanya berbeda di antara kita wajar. Tak mungkin apa yang saya belajari menjadi keharusan semua jamaah ikut dengan pandangan saya atau pendapat saya. Itu tidak masuk akal. Karena kita belajar la ikraha fid din, tidak ada kepaksaan dalam memahami agama. Saya hanya menyampaikan pendapat apa yang saya belajari. Anda punya berfikir, Anda punya otak, bisa berfikir mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan selalu saya dorong jamaah, silahkan hadiri pengajian, silahkan hadiri majlis ilmu. Jangan melihat siapa pengisi majlis ilmu. Tak usah kenal latar belakangnya siapa dia. Mutammat Azhar, Mutammat Madinah, Mutammat Mesir, Mutammat Libya, Mutammat Maroko, tidak usah diperdulikan. Mutammat Yaman, Mutammat Hadramaut. Yang anda perdulikan isinya. Isinya bermanfaat, ambillah. Yang tidak bermanfaat, buang. Dan tidak menyebutkan kekurangan seorang ustaz siapapun dia. Tetap setiap ustaz, setiap pendakwah terhormat. Diberikan kemuliaan. Punya kekurangan? Ya. Punya kesalahan? Ya. Tidak ada yang maksum, hanya satu yang maksum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i sendiri memberikan kepada kita pelajaran. Dan menurut saya pelajaran dari Imam Syafi'i bisa menjadi mutiara buat kita. Bisa tertulis dengan tulisan emas. Sebagaimana kaidah yang dibawakan oleh Imam Syafi'i.
Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Pendapatku benar. Pendapatku benar. Bisa jadi salah. Pendapatku benar. Bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah. Bisa jadi benar. Yang tidak bisa salah pendapatnya adalah pendapat Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak akan bisa kembali kepada Quran dan Sunnah kecuali melalui ulama. Jangan ada yang merasa dirinya pandai. Aku mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Gimana caranya mau kembali Quran dan Sunnah? Aku harus belajar bagaimana sahabat menjalani Islam. Ya bagaimana kamu belajari kehidupan atau cara Islam sahabat Rasulullah SAW yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah sambil Allah memberikan pertolongannya, Allah memberikan kemuliaannya. Jumlah yang kecil, jumlah yang sedikit, tapi bisa menguasai dunia dengan keimanan mereka. Sekarang jumlah kita bukan sedikit. Umat Islam lebih dari 2 miliar di dunia ini. Tidak sedikit. Hajjatul Wada' zaman Nabi Muhammad SAW 120 ribu jamaah haji. Sekarang tidak kurang dari 3 juta jamaah haji. Coba bayangkan. Tapi mohon maaf tidak terpengaruhi 3 juta dibanding 120 ribu. 120 ribu kenapa dipandangi oleh musuh Islam di dunia di masa itu? Dipandangi dengan rasa hormat, kagumi melihat mereka walaupun jumlahnya sedikit. Karena mereka sendiri mempandangi agamanya dengan mata hormat, dengan rasa cinta. Mereka sendiri tidak menghina agama mereka sendiri. Memuliakan Islamnya mereka sendiri. Menjalankan perintah Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Mereka bukan hanya sebagai Muslim, tapi menjadi nyata Muslim yang berakhlakul karimah, Muslim yang jujur, Muslim yang amanah, Muslim jauh dari sifat kemunafikan. Makanya di seluruh kalangan yang ada di tengah mereka, semua menghormati mereka. Bahkan Rasulullah sebelum berhijrah, semua harta yang berharga di kalangan Quraisy simpannya di mana? Kan dulu dah ada bank kan? Dah ada bank muamalat, dah ada bank mandiri, dah ada bank dulu. Cuma ada satu tempat simpanan harta-harta yang mahal yang dimiliki oleh pimpinan Quraisy. Semuanya simpan di rumahnya Nabi Muhammad. Sebelum jadi Nabi, dikenal As-Sadiqul Amin. Gimana kalau sudah jadi Nabi? Berubah enggak sifat jujur dan amanahnya? Atau bertambah? Bertambah. Sebelum jadi Nabi, dia sudah mendapatkan gelar terhormat. Muhammad As-Sadiqul Amin. Orang yang paling jujur dan amanah. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan dan menerima wahyu pertama, tak ada seorang pun dari mereka, kufar Quraisy, yang menyimpan hartanya di rumah Nabi Muhammad, tidak pernah datang ke rumah Muhammad sebagai pengkhianat atau apa, tidak. Urusan dakwah, menerima dakwah, tidak menerima dakwah, beda urusan sama amanah Nabi Muhammad. Mereka masih percaya Nabi Muhammad orang yang paling amanah. Sampai waktu tiba perintah Allah berhijrah malam hari. Semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Ada yang berhijrah kepada Habasah sampai 2 kali. Ada yang mulai sembunyi-sembunyi berhijrah ke Madinah. Sampai Allah perintahkan Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah juga sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad malam hari panggil Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wahai Ali, ini harta-harta Quraisy yang mereka simpan kepada saya. Tolong besok pagi kembalikan kepada mereka masing-masing. Ali bin Abi Talib sebagai murid yang gurunya Nabi Muhammad
Tidak protes. Tidak pernah berkata, hei guru, ini kan mereka musuh kami. Ini kan kufar, kafirin, munafikin. Kan darahnya halal, apalagi hartanya halal sekalian. Buat apa dikembalikan? Tapi tidak. Dia langsung sami'na wa ata'na. Dan dia keluar dari Makkah, tempat kelahiran beliau, untuk Rasul berhijrah bukan melarikan diri. Rasul bisa diam, bisa melawan mereka, tapi Allah coba. Allah subhanahu wa ta'ala menjalani sistem kemanusiaan, bukan sistem Allah sebagai Tuhan kita. Allah bisa dengan kun fayakun, rubah semua di Makkah, turunkan hidayah, Nabi Muhammad tidak perlu berhijrah. Tapi coba bayangkan bagaimana Allah memberikan Nabi Muhammad untuk selalu berikhtiar. Tidak tergantung dengan keadaan, ikhtiar. Jangan tunggu kun fayakun yang merubahkan nasib kita, yang merubahkan masa depan Indonesia. Ini semua membangun masa depan Indonesia, harus kita masing-masing menuliskan sejarah Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan tergantung siapapun presiden kita. Jangan harap presiden yang akan datang, yang akan merubah semua segala sesuatu yang menjadi sesuai pandangan kita lebih baik. Jangan harap. Kalau kita aja belum berubah sikap sama Allah, belum berubah sikap sama Al-Quran, belum berubah sikap sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah menghantarkan presiden yang merubahkan sikap agar menantarkan Indonesia menjadi lebih baik di mata Allah sebelum menjadi lebih baik di mata dunia. Makanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad berhijrah karena sudah di kalangan Makkah sudah tidak ada luang untuk menerima dakwah Nabi Muhammad. Buat apa berhijrah? Untuk membangun strategi baru. Bukan untuk melarikan diri. Untuk melihat masyarakat dan rakyat yang kira-kira bersedia, yang lebih ikhlas, lebih murni, lebih mulia untuk mendukung dan memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada di Madinah. Dan sebelum Rasul mengambil keputusan dan Allah perintahkan untuk berhijrah, sudah ada komunikasi sebelumnya. Haji pertama datang rombongan dari Madinah, sudah mendengar isu-isu ada seorang manusia di Makkah yang membawa dakwah dan membawa nubuwah sebagai Nabi. Mereka dengar berita, ayo kita bertemu. Begitu mereka bertemu, diskusi, berbicara sama-sama, mereka terima. Melihat ajaran beliau sama dengan fitrah manusia, kebersihan dan kesucian hati manusia, makanya mereka mudah terima. Tapi dalam jumlah yang sedikit. Di haji berikutnya, mereka datang lagi, berkunjung ke Makkah, bertemu Nabi Muhammad dalam jumlah yang lebih besar. Begitu lihat Rasulullah SAW melihat mereka dari Madinah, sudah benar-benar siap lahir batin. Sambil Rasul menawarkan, kalian membela Islam, membela aku, bahkan mereka bersedia dan ikhlas, menumpahkan darahnya, kurbankan istrinya, kurbankan hartanya, kurbankan segalanya demi Allah dan Rasulnya. Mereka menjawab, siap ya Rasulullah. Begitu Rasul menunjukkan tangannya untuk berbaiat, dan Al-Ansar mulai menunjukkan tangannya, pimpinan Al-Ansar menahan diri. Mohon maaf ya Rasulullah, kami sudah siap menumpahkan darah kami, meninggalkan keluarga kami, ikut memperjuangkan Islam bersamamu sambil Allah sempurnakan Islam ini. Tetapi kira-kira apa yang kami dapat? Mohon maaf, tidak ada sesuatu yang begitu saja. Orang yang salat pun mengharapkan ampunan Allah. Tidak ada yang salat begitu saja. Ditanya, kamu kenapa salat? Wah, begitu aja salat. Tidak ada, pasti ada keinginan. Ridha Allah, diampuni dosanya, diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dunia akhirat.
berarti ibadah pun ada keinginannya, ada harapannya. Sama juga sebagai manusia mempertanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah kami dapat apa? Kalau kami kurbankan semuanya, kami dapat apa? Rasul hanya menjawab satu kata, saya janji bagi kalian surga. Saya janji bagi kalian surga. Kira-kira Al-Ansar dari Madinah jawab apa? Maaf ya Rasulullah, apa itu surga? Tak ada. Langsung sami'na wa ata'na, kami siap berbaiat. Mereka berbaiat. Karena mereka tahu yang keluar dari mulut beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang yang paling jujur. Tak pernah mengingkari janjinya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka langsung bersedia berbaiat. Begitu mereka berbaiat, ini sudah ada tanda-tanda persiapan untuk berhijrah. Sambil Rasulullah SAW kirimkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an dari Al-Muhajirin menuju ke Madinah supaya bisa mengajarkan penduduk Madinah Al-Islam, supaya mereka belajar apa itu Islam sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah penduduk Madinah siap menerima Islam, sudah mereka mempelajari Islam, sudah bersedia membela Islam, baru Allah sudah siap, baru Allah izinkan, Nabi Muhammad berhijrah. Sudah terbangun strategi. Tinggal Nabi Muhammad melanjutkan membangun negara Islam. Makkah tempat pertama yang menerima wahyu, tapi Madinah negara Islam yang pertama. Bukan Makkah negara Islam. Justru Madinah yang menjadi negara Islam. Makanya Rasulullah SAW baru berhijrah sambil menuju Madinah. Dan pertama ketika dia tiba di Madinah, pertama yang membangun atau yang terbangun adalah masjid. Sebelum memfikirkan tempat tinggalnya. Di mana saya tinggal nanti? Siapa tetangga saya? Apa perusahaan saya? Bisnis saya di mana? Apakah ada toko buat belanja di situ dekat atau tidak? Tidak memfikirkan semuanya. Hanya fikirkan satu, masjid. Bahkan dia melewati Kuba, perjalanan hijrah masuk ke Madinah, gerbang pertama masuk adalah Kuba. Dan pertama yang dibangun, Masjid Kuba. Menjadi masjid pertama di Islam. Kalau masjid pertama di bumi, Masjidul Haram. Kalau masjid pertama di Islam, Masjid Kuba. Baru Rasulullah SAW melanjut lagi perjalanan untuk lagi membangun masjid di kota Madinah. Menjadi Masjid Nabawi. Buat apa membangun masjid? Karena Rasulullah SAW ingin memberikan pesan kepada kita. Masjid adalah tempat belajaran Islam. Masjid tempat bersatuan kita. Umat Islam semakin mencintai masjid, makmurkan masjid, dan bersedia menjadi makmum di belakang satu imam, itu tanda kebersatuan umat. Coba bayangkan jamaah sekalian, kalau kita masuk masjid, jamaah masing-masing punya imam dan salat sendiri. Yang mazhab Imam Syafi'i di sana di pojok sana. Yang mazhab Hambali sana di pojok. Mazhab Hanafi di sana di ujung belakang. Mazhab Maliki di situ lagi. Tahu enggak berita ini atau cerita ini pernah terjadi di Masjidil Haram? Ada 4 mihrab. Mihrab Syafi'i, mihrab Maliki, mihrab Hanafi, mihrab Maliki. 4. Hambali. Dan masing-masing ada imam. Dan masing-masing punya jamaah. Coba bayangkan kalau kita masuk ke area masjid, apalagi Masjidul Haram yang menjadi tempat kiblat umat Islam, tapi di situ terlaksana 4 mazhab secara langsung. Kalau kita lagi nonton live di TV, melihat suasana tarawih, tapi ada 4 imam. Ada tarawih dengan karya Imam Syafi'i. 23. Ya, ribut lagi sama Hambali yang 11. Ribut berantam.
Mana yang mau di-live-kan nanti? Masalah. Itu zaman tahun 60-an, 50-an, 60-an masih begitu di keadaan di Makkah. Sampai datang Raja Faisal yang mempersatukan umat. Yang memerintahkan hancurkan semua mihrab. Mihrab cuma satu. Imam kita satu dan semua makmum mengikuti imam. Dan ini momen ini sebenarnya bukan hanya sejarah zahir kita berada di masjid di belakang satu imam. Tapi ini semestinya terwujud di luar masjid. Kita memiliki imam, kita memiliki ulama, tempat rujukan kita. Dan ulama yang mengajarkan kita Al-Quran dan Sunnah. Yang kita secara langsung tidak akan bisa memahami isi Quran dan Sunnah tanpa ulama. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan pewaris Nabi siapa? Ulama. Berarti kita tidak bisa belajar Islam tanpa ulama. Tidak bisa belajar Al-Quran tanpa kembali kepada ulama. Dan semakin kita tidak bosan duduk di majlis bersama ulama, itu menjadi tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wajib kita syukuri. Saya masih melihat dengan mata harapan, tidak putus asa. Mengapa? Karena masih umat Islam di Indonesia mencintai majlis ilmu. Masih umat Islam di Indonesia meramaikan majlis ta'lim. Masih umat Islam di Indonesia mencintai ulama, walaupun ada perbedaan di antara ulama. Tapi saya melihat alhamdulillah ini masih tanda kebaikan. Yang menjadi masalah yang saya khawatirkan, jangan sampai rakyat kita terpecah belah gara-gara mengikuti ulama. Aku ikut si fulan, kamu ikut si fulan, itu menurut saya tidak bermasalah. Beda pandangan, kita saling menghormati. Tapi yang menjadi masalah, kita saling menjatuhkan. Apaan guru kamu tidak jelas? Apaan kamu pun ikuti tidak jelas? Kamu suka majlis kami itu sesat. Awas, jangan ke situ, ini bahaya. Ini kalangan bid'ah. Ini macam-macam. Sudah, ini yang menjadi masalah di antara kita. Saling menjatuhkan, seolah-olah saya yang benar, yang lain salah. Yang ikut bersama saya itu akan diselamatkan oleh Allah. Yang tidak mengikuti majlis taklim saya berarti bahaya. Dia bisa masuk dalam kalangan neraka. Na'udzubillah. Bahaya. Itu pernah terjadi, jangankan kita di Indonesia. Itu pernah terjadi di kota Madinah. Akhirnya umat Islam menjadi berkelompok-kelompok. Dan bahkan bisa menjadi nilai bersamaan bersaudaraan kita. Kalau ada yang ikuti kelompok A, oh ini saudara saya. Assalamualaikum. Masya Allah, sunnah ini sunnah. Masya Allah. Kalau tidak mengikuti kalangan A, oh berarti dia bukan saudara saya. Sudah menjadi tanda. Sudah muncul sekarang, muncul sedikit, mudah-mudahan berhenti cepat dan tidak dilanjutkan. Muncul tanda-tanda bahaya itu adalah di Indonesia melihat dari tanda gerakan jari. Kalau dilihat di dalam salat, gerakan jari tahiyat, oh ini saudara saya, assalamualaikum. Kalau tidak menggerakkan, berarti dia bukan saudara saya. Ini belum belajar ya. Atau sebaliknya, kalau ada orang kita yang tidak menggerakkan, pandangannya tidak menggerakkan jarinya, dia mempandangi orang yang menggerakkan jarinya. Apa ini? Disuruh khusyuk malah tidak bisa diam. Ini bahaya jamaah sekalian. Menggerakkan jari, mendiamkan jari, tidak menggerakkan sama sekali, salat kita sah. Kenapa ribut? Salat kita sah. Tidak akan menurani sedikit pun dari kesempurnaan salat kita. Karena hal ini adalah sunnah, bukan wajib. Kalau kita lupa, berarti sujud sahwi? Ya tidak. Tidak perlu. Bertahun-tahun masalah kunut subuh juga dipermasalahkan. Saya masuk masjid, diminta saya jadi imam. Saya punya kebiasaan, saya tanya pengurus masjid, ini biasa kunut tidak?
Ya, kunut kami di sini. Ya udah saya kunut. Biasa bismillah, kalau biasa yang baki kunut berarti bismillah jahar. Ya udah saya jahar bismillah. Masuk masjid minta salat subuh, saya tanya, Pak ini baki kunut? Udah kami biasa tidak baki kunut. Ya saya tidak baki kunut. Ada orang bilang, si Ali ini tidak konsisten, tidak jelas. Ya tetap salah. Imam Hasanul Basri yang bertemu puluhan sahabat Rasulullah, belajar Islam langsung dari para sahabat Rasulullah. Ditanya, bagaimana menurutmu soal kunut? Dia berkata, kunut itu baik. Dilakukan baik, tidak dilakukan pun baik. Tidak ada masalah. Anda masuk masjid, mengangkat tangannya mengikuti sebagai makmum dengan imam yang berkunut, sah salatmu. Kalau tidak mengangkat tanganmu karena anda punya pandangan berbeda, sah salatmu. Yang menjadi masalah, jangan anda mempandangi imamnya sesat dan jangan anda merasa dirinya benar. Ini yang menjadi masalah. Jamaah sekalian, saya datang ke Indonesia semakin kenal diri dan semangat untuk belajar Islam. Karena jujur saja selama saya berada di Madinah, kami mempandangi cuma satu mazhab. Satu perilaku. Gerakan salatnya, Jumatnya, apa macam-macam semua aktivitas ibadahnya. Tidak ada perbedaan. Semua sama. Mulai dari SD sampai tamat kuliah, semua satu mazhab. Kira-kira perilaku sehari-harinya beda enggak? Tidak beda. Begitu saya keluar dari Madinah ke Indonesia, ke beberapa negara yang lain, muncul melihat perbedaan. Membuat saya bertanya, apakah selama ini saya benar, yang lain salah, atau saya belum belajar? Ternyata saya menemukan jawabannya, saya belum belajar. Bukan saya yang benar, yang lain salah. Tapi saya belum belajar pandangan yang lain. Saya belum belajar mazhab yang lain. Saya belum belajar pendapat ulama yang lain. Makanya membuat saya semangat belajar. Dan semakin banyak belajar, semakin kenal diri bodoh. Ternyata selama ini belum apa-apa. Salah satu persoalan, saya baca soal jama' kasar. Kapan boleh jama', tidak boleh kasar? Kapan boleh kasar, tidak boleh jama'? Kapan boleh jama' dan kasar? Saya menemukan lebih dari 42 berbeda pendapat antara ulama. Berarti kalau ada 42 orang, masing-masing mengikuti satu pendapat, semuanya benar. Itu menunjukkan apa? Bukan Islam kita tidak konsisten, tidak satu arah. Justru menunjukkan kekayaan ilmu di dalam agama kita. Dan semakin luas memahami isi agama kita. Termasuk cara berdakwah. Cara berdakwah di Indonesia beda dengan cara berdakwah kita di Tanah Suci, di Makkah, di Madinah. Mengapa berbeda dakwah? Karena kondisi dan keadaan. Imam Syafi'i punya dua mazhab. Ini kan di Indonesia semua ikut mazhab Imam Syafi'i. Pengikut Imam mazhab Syafi'i. Tapi mohon maaf kalau saya tanya secara jujur dan anda jawab di hati masing-masing. Anda mengikut mazhab Imam Syafi'i, tapi anda sendiri sudah belajar mazhab Imam Syafi'i sendiri atau belum? Belum kan? Cuma sudah menjadi kebiasaan. Kenapa kamu begini? Kan mazhab Syafi'i, padahal belum tentu. Belum tentu. Imam Syafi'i sendiri dan sudah ada bukunya, tapi saya belum tahu apakah ada bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ada bahasa Indonesia. Apa judul bukunya? Imam Syafi'i wa madhhabuhul qadim wa madhhabuhul jadid. Imam Syafi'i dengan mazhab lama dan mazhab baru. Ternyata Imam Syafi'i sendiri punya dua pendapat. Punya dua mazhab. Ketika berada di Irak, kehidupan di Irak dengan lingkungan masyarakat di Irak
dan ketika dia berhijrah dan berpindah ke Mesir, melihat berbeda. Akhirnya muncul berbeda pandangan, berbeda pendapat. Makanya mazhab Iraq beda sama mazhab di Mesir. Makanya disebutkan mazhab lama dan mazhab baru. Saya yakin kalau Imam Syafi'i masih ada dan dia berkesempatan datang ke Indonesia, pasti ada mazhab yang baru lagi. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan betapa cerdasnya Imam Syafi'i yang memiliki ilmu yang kuat, yang mampu dia sesuaikan ilmu agama sesuai keadaan yang ditentukan. Pandangan Indonesia beda sama pandangan Arab. Budaya Indonesia beda sama budaya Arab. Ini semua pengaruh dalam agama. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Yang menjadi perbedaan antara kita di Arab sama di Indonesia. Di sini kalau di Indonesia kebiasaan menghormati para habaib dan ulama. Ketika kita bersalaman sama mereka, kita bersalaman apa? Biasanya mencium tangan. Itu rata-rata. Kalau di Arab, menghormati ulama, menghormati guru besar, menghormati orang tua, mencium kepala. Coba kalau kita, apalagi seorang pendek, ulamanya tinggi. Gimana caranya mencium kepala? Di Indonesia kan tidak sopan. Apalagi orang yang lebih tua dari kita. Kita megang kepalanya kan tidak sopan. Betul kan? Saya kalau ke salon cukur, buat cukur kepala, aduh, minta ampun deh. Kelamaan, karena tukang cukurnya setiap mau cukur kepala, Pak, maaf Pak ya, maaf Habib ya, maaf Syekh ya Pak, maaf, berkali-kali, maaf. Pak, ini sudah muazan maghrib, ini belum cukur. Akhirnya saya suka cukur sendiri. Kalau di Arab megang kepala, bahkan pijit kepala sampai bening kepala kita. Tidak apa-apa, biasa aja. Jadi ini menjadi sebuah kebiasaan budaya. Bahkan menurut ada sebagian ulama di Arab, kalau kita membiarkan mereka ada mencium tangannya, bahkan menganggap itu sujud kepada selain Allah. Coba bayangkan. Sambil pernah saya membawakan anak-anak dari acara Hafiz Indonesia, anak-anak di bawah 10 tahun kita bawa umrah. Kemudian saya berkunjung kepada ulama. Ada yang boleh anak-anak mencium tangannya. Ada yang begitu anak-anak di Indonesia kan setiap bertemu orang yang lebih tua pasti cium tangan. Begitu bertemu ulama yang mencium tangan, jangan syirik. Alhamdulillah anak-anak dah ngerti bahasa Arab kan. Dia anak-anak tanya, apa itu syir? Saya bilang syir. Maksudnya sana gitu. Masa saya terjemahin kepada anak salaman tangan syirik. Nanti dia faham, oh syirik berarti dia ke sana datang sama gurunya begitu. Pak, maaf syirik. Ribut lagi kan? Nah, ini memahami perbedaan budaya. Bisa menimbulkan hukum fikih gara-gara perbedaan budaya. Makanya kita perlu banyak belajar. Jangan berhenti belajar. Hadiri majlis ta'lim, belajar sama semua ulama, semua ustaz. Harus anda memiliki pandangan bisa memahami perbedaan. Anda bisa mengikuti dan Islam itu sangat mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anda melihat perbedaan yang mengikuti hati. Melihat ini ada pendapat ini, saya merasa tidak keberatan untuk menjalankan misal kunut subuh. Ada yang merasa tidak enak hati menjalankan kunut subuh. Ya udah, tak apa-apa. Tak usah saling memaksa. Salah satu contoh, bersentuhan membatal wudu. Ini kan di Indonesia berlaku, bersentuhan batal wudu.
Kalau menurut saya, kalau ada orang bertanya masalah bersentuhan membatalkan wudu atau tidak, saya tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Contoh, ibu bapa, apalagi di Indonesia, masuk masjid, kadang-kadang laki sama perempuan. Pas kita masuk pintu masjid, tidak sengaja karena persentuhan. Tidak sengaja. Masa setiap kena sentuhan kita harus ambil air wudu. Coba seperti ini keadaan, ramai, full masjidnya. Mau ambil wudu, bola balik, bisa salat isya, kita belum selesai. Bola balik untuk ambil air wudu. Apalagi suasana tawaf. Coba kalau tawaf. Sambil masyarakat Indonesia, jamaah haji atau jamaah umrah membawa lapisan kayak sarung tangan atau apa kain menutupi supaya tidak menyentuh. Tapi begitu tersentuh, terbaksa karena terdorong orang ambil air wudu. Gimana mau keluar dari area tawaf? Lepaskan rombongan, belum lagi ramai, kamar mandinya jauh untuk ambil air wudu. Jadi kadang-kadang ulama sebelum menjawab melihat keadaan pertanyaan itu. Dia baru bisa menimbulkan jawab. Kondisi di tawaf beda sama kondisi ketika sengaja, beda kondisi ketika kita di masjid, beda kondisi. Ini semua melihat oleh pandangan ulama. Makanya muncul perbedaan pendapat. Bahkan menurut sebagian mazhab, bersentuhan tanpa syahwat walaupun sengaja tidak membatalkan wudu. Contoh, suami istri salaman. Habis wudu, suami istri mau menuju masjid salat subuh. Istri merasa nyaman kalau dipegang tangannya oleh suaminya sambil menuju bersama-sama ke masjid. Pak, batal wudu pak. Jangan. Walaupun sengaja, tapi tidak ada rasa syahwat yang menimbulkan perasaan syahwat dan keinginan hawa nafsu, tidak membatalkan wudu. Ini juga pandangan ulama. Bisa juga diterima. Bukan hal-hal yang tidak bisa diterima. Selama hal-hal ini masuk akal kita.